An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla. Allah berkata, sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku ini melampaui kemarahanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah lebih besar daripada kemarahannya Allah. Oh ya udah Ustaz, maksiat aja. Jangan. Karena kadang-kadang sebuah maksiat itu adalah maksiat, tapi yang menjadikan besar adalah meremehkannya. Karena dengan meremehkan artinya kita tidak menganggap zat yang melihat kita. Inilah yang menjadikan dosa tersebut menjadi besar, menjadi bahaya. Apa itu? Hati kita yang meremehkan zat yang melihat kita ketika kita melakukan maksiat. Seakan-akan kita ngomong, enggak apa-apa di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah senantiasa melihat kita. Ada di zaman dahulu orang yang seumur hidupnya ibadah. Begitu mau masuk surga, Allah mengatakan, wahai para malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Tapi kata orangnya, enggak, jangan, dengan amalku, karena aku seumur hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, timbang amal ibadahnya kamu sama nikmatnya mata. 1, bukan 2, 1. Kalau kita mau main hitung-hitungan, apa yang kita dapatkan daripada dibandingkan dengan apa yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih banyak apa yang kita dapatkan. 360 sendi-sendi, ya, 2 mata, bahkan 1 jempol aja kalau nggak ada ini sudah susah. Mau nulis gimana? Mau nyetak Salome nggak bisa. 1 jari. Belum digabungkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kalau dihitung nggak ada apa-apanya amal kita. Makanya nggak ada yang kita harapkan, nggak ada yang kita andalkan kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma rahmatnya Allah. Tapi jangan mentang-mentang cuma mengandalkan rahmatnya Allah enggak mau ibadah. Enggak. Kita cari rahmat Allah tersebut dengan kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar. Rahmatnya Allah ini besar. Bahkan orang-orang yang sampai divonis, ada orang yang divonis mandul pun berkat rahmat Allah tembus. Terjadi di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Musa dapat julukan Kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada perempuan, wahai Nabi Musa, doakan aku agar aku bisa punya anak. Katakan kepada Allah bahwasanya aku pingin anak. Kemudian Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Allah, berilah wanita itu anak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, aku telah catatkan dia sebagai orang-orang yang mandul. Ditakdirkan sama Allah orang yang mandul. Dapat beberapa ketemu lagi sama perempuan, dikatakan, maaf, kamu sudah ditakdirkan mandul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan waktu, ketika suatu saat Nabi Musa melihat perempuan tersebut gendong anak. Maka Nabi Allah Musa bingung, loh kok bisa punya anak? Padahal sudah ditakdirkan Allah mandul. Maka Nabi Musa berbicara lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kok dia punya anak padahal sudah dicatatkan, ditakdirkan mandul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, rahmati wasi'at kudrati. Rahmatku mengalahkan takdirku. Rahmatku mengalahkan takdirku. Sudah ditakdirkan tidak punya anak, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan, diubah menjadi punya anak.
Bagaimana bisa aku bisa menolak permintaannya dia? Padahal dia setiap kali dia berdoa, dia selalu menyebutkan namaku, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya sampean dibilang, Bahari ini apik. Loman ya Bahari. Dilem-lem, mari dilem-lem, jaluk Salome ini Bahari. Ngasih apa enggak? Ngasih. Puji terus sampai-sampai. Puji terus. Luluh juga hatinya. Itu Bahri. Apalagi zat yang rahmatnya melampaui segala sesuatu. Ada banyak riwayat, ada yang mengatakan rahmati sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemarahanku. Ada lagi riwayat yang lain, rahmati sabaqat qudrati. Rahmatku lebih luas daripada takdirku. Ada lagi yang lebih besar lagi. Rahmati wasa'at kulla syai'. Rahmatku melampaui segala sesuatu. Sebesar apapun rahmat, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun apa yang kita lakukan jelek-jelek, semua jelek. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang selalu telah melampaui batas. Bukan orang-orang yang banyak dosa saja, tapi melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita adalah apa? Apa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang diberikan kepada kita? Hah? Iman. Iman ya. Apa Zat? Nikmat Allah, rahmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita. Nabi Muhammad. Bulan ini dikatakan mulianya bulan. Ustaz, paling mulianya bulan Ramadan. Iya. Karena bulan Ramadan semua amal ibadah dilipat gandakan. Paling besarnya rahmat Allah, iman. Iya, iman. Tapi tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu yang namanya iman. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu yang namanya Ramadan. Dan tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu apa-apa. Jadi nikmat yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar untuk kita semua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bulan ini dilahirkan. Nah, khusus bulan ini lebih tingkatkan lagi selawatnya. Khusus bulan ini lebih tingkatkan lagi selawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Minimal kita punya target bulan ini kita bisa mimpi Rasulullah. Target. Bulan-bulan yang lain berat terserah. Yang penting target kita bulan ini. Kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang adakan mauludan. Kita harus bisa mimpi Rasulullah. Gimana caranya? Mimpi Rasulullah. Inna ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mauhubatun minallahi ta'ala la yanaluha bikasratil ibadati wala bikasratil ilm walakin yanaluha bikuwati ta'alluqi bihi wa mahabbatin ilaih wa syauqin ilaih. Mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak bisa didapat cuma dengan banyaknya ibadah. Kita cuma banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak tahajud bahkan. Tapi enggak ada dalam hati kita ta'alluq sama Rasulullah. Enggak ada dalam hati kita cinta kepada Rasulullah. Enggak ada kerinduan dalam hati kita untuk bertemu Rasulullah. Enggak mimpi. Bahkan orang yang banyak ilmunya pun enggak bisa mimpi. Nah, terus yang bisa bikin mimpi apa? Kuatnya ta'alluq kita. Hubungan kita sama Rasulullah. Seberapa banyak kita ingat sama Rasulullah, sebanyak itulah
peluang kita bermimpi Rasulullah. Kita bangun tidur, buka mata, langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Langsung bangun, langsung niat mau ibadah. Semuanya dihubungkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, oh Rasulullah kalau bangun tidur baca doa, langsung duduk. Oh Rasulullah kalau bangun tidur langsung ke kamar mandi. Oh Rasulullah ke kamar mandi, masuk kaki kiri, baca doanya. Oh Ustaz, itu pelajaran anak TK. Emang dipelajarinya anak TK, tapi diamalkannya seumur hidup. Bagi yang mau mengamalkan. Yang tidak mau mengamalkan ya. Laisa bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam silatun. Tidak ada hubungannya sama Rasulullah. Tidak ada yang menghubungkan antara dia dengan Rasulullah. Semua yang kita kerjakan hubungkan sama Rasulullah. Minum, semua kita sudah terbiasa minum pakai tangan kanan. Makan, biasa pakai tangan kanan. Biasa. Ya, biar anak kecil sudah terbiasa. Cuma bedanya hati kita nyambungkan enggak ini dengan Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah minum 3 kali. Nah, Rasulullah kalau duduk yang rapi. Rasulullah kalau jalan gak ada suaranya, badannya tegak, semua disamakan sama Rasulullah. Dengan ini semakin banyak hubungan kita dengan Rasulullah, semakin banyak kita menghubungkan diri kita dengan Rasulullah, semakin besar juga peluang kita untuk mimpi Rasulullah. Pingin mimpi Rasulullah? Pingin? Amalkan. Target kita bulan ini. Ya, target bulan ini harus mimpi. Caranya hubungkan semua yang kita kerjakan dengan Rasulullah. Oh, saya ngetik Ustaz, Rasulullah tidak pernah ngetik di Auto 2000. Enggak, kita hubungkan apa? Rasulullah kerja. Sempat Rasulullah ngambilkan air punya orang, kemudian mendapatkan upah kurma. Artinya apa yang kita lakukan bisa kita sandarkan sama Rasulullah. Kita hubungkan dengan Rasulullah agar kita mendapatkan hubungan yang erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan kita memperbanyak kepada beliau. Dengan begitu insyaallah segera kita mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan segera kita bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segera kita bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segera kita bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setelah kita mimpi, kita bertemu secara nyata, kemudian kita bisa bahagia dengan janji-janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fid dunya fasayarani fil akhirah. Barang siapa yang melihat aku di dunia akan melihatku juga nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.